Halo kawan modern, Selamat datang di podcast Dongeng Modern bareng gue Izar dan gue Andrea, di Kamis malam. episode ke-6. Di episode ke-6 kali ini kita bakalan dengerin cerita dari salah satu kawan modern yang udah ngirimin ceritanya ke kita nih. Ceritanya cukup menarik karena cerita ini kejadian di salah satu universitas ternama di Indonesia. Yang gue rasa sih semua orang tahu ya. Semua Pasti orang pernah tahu, denger lah. pasti pernah dengar nama universitasnya. Oke Andre, kalau gitu langsung bisa dibacain sama Andre ya. Udah siap Andre? Oke, insya Allah siap. Oke. Oke, gue mulai ya Zar. Oke. Halo, nama gue Fahmi. Gue mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jakarta. Yang mungkin kalian pun akan familiar dengan nama kampus gue. Gue ada beberapa cerita. Dan gue bakal mulai dari cerita pertama. Gue kuliah ya udah lumayan lama lah. Dan sering dengar cerita-cerita mistis. Mulai dari bisnya, lingkungannya, sampai kelasnya sekalipun. Gue pernah diceritain tentang mahasiswa baru yang naik bis malam-malam. Beberapa saat setelah dia masuk bis, dia dengar suara dari kaca belakang. Layaknya ada sesuatu yang nubruk bis. Mahasiswa itu bingung dan langsung bertanya sama supir bisnya. Supir bis itu menjawab, Iya, biasa itu Made kalau di sini. tapi karena mahasiswa tersebut masih penasaran, dia pun bertanya sama seniornya. Dan jawaban seniornya adalah, Ada kuntilanak nemplok di belakang bis. sontak ia pun kaget. Cerita kedua ini terjadi di lingkungan kampus gue. Jadi saat itu gue memang lagi sering ngejar project kelompok studi mahasiswa mobil hemat energi yang ada di jurusan gue, yaitu teknik mesin. Gue jadi sering nginep di kampus gara-gara project itu. Dan dari situlah gue jadi sering ngerasain banyak hal aneh. Salah satunya ketika gue harus nginep di bengkel. Yang mana posisi bengkel gue ada di belakang kampus. Dan banyak banget pohon gede yang udah tua gitu. Dan menurut orang-orang sekitar sih, katanya tempat itu memang sering jadi tempat pembuangan mayat. Malam itu gue nginep di bengkel. Teman-teman gue udah pada tidur, tapi gue pada saat itu belum terlalu pulas tidur. Dan tiba-tiba gue dengar kayak suara orang lagi mandi dari arah kamar mandi yang ada di bengkel. Sontak gue pun bingung, jam 1 kok ada yang mandi. Sementara saat itu dosen ataupun pekerja di situ udah pada pulang dan gak ada shift malam. Saat itu gue kaget, sekaligus penasaran. Gue pun jalan dengan rasa penasaran gue buat ngeliat siapa yang lagi mandi. Tapi, kenapa lampu kamar mandinya mati? Saat itu rasa takut pun muncul. Tapi tetap terkalahkan dengan rasa penasaran gue. Akhirnya gue coba buat buka pintu kamar mandi itu. Dan gak ada orang. Gue langsung buru-buru nyamperin dan bangunin teman-teman gue. Setelah gue tanya-tanya sama para pekerja di situ keesokannya, mereka cuma jawab, Iya, emang ada mas kalau malam-malam. Tapi
Mereka gak iseng kok. Mereka cuma ngasih tahu aja kalau mereka itu ada. Karena kejadian itu pun akhirnya gue memutuskan gue gak mau lagi nginep di situ. Tapi sialnya malah ketemu kejadian baru lagi. Saat itu gue mau balik sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Di arah pintu masuk kampus itu ada danaunya. Gue arah balik bareng temen gue. Dan dari jauh, samar-samar gue kayak ngeliat ada sesuatu di samping kanan deket danau dan pohon-pohon gede. Semakin lama, semakin jelas kalau itu adalah pocong. Gue langsung alihin pandangan gue. Ya awalnya gue ragu itu beneran pocong atau bukan. Tapi temen gue pun lihat, bukan gue doang. Dan cerita terakhir ini datang dari senior gue. Saat itu dia pengen test drive, yang biasanya dia ditemenin sama drivernya, karena takut mogok atau lain halnya. Kali ini dia memutuskan untuk gak usah ditemenin. Sekitar jam 1 malam dia test drive sendiri, jalan menuju arah pintu masuk kampus yang ada danau tadi. Saat lagi melaju, tiba-tiba sesosok perempuan terbang di samping mobilnya mengikuti. Dan mobilnya pun mendadak mati. Dia panik dan kepala bingung harus berbuat apa. Dan berdoa pun menjadi pilihannya. Sesosok perempuan itu atau kuntilanak itu pun pergi. Mobilnya pun kembali menyala. Dia langsung balik ke tempat teman-temannya kumpul. Dan semua pun bertanya, kenapa dia pucat? Lalu setelah diceritakan, mereka pun beramai-ramai membuktikan ke tempat kejadian. Dan tidak ada apa-apa setelah sampai. Namun, setelah melihat ke atas, ternyata kuntilanak itu berada di atas pohon yang tinggi sambil terbang. Mereka pun lari terbirik-birik. Sekian cerita kali ini di Kamis Malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbang ceritanya, bisa kontak kita melalui Instagram yang ada di deskripsi. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian. Dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar. Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.